Dari nama Allah yaitu Al-Latif. Nama Allah Al-Latif. Sehingga karena ini merupakan nama Allah Subhanahu wa ta'ala, bisa dijadikan nama untuk anak-anak kita menjadi Abdul Latif. Ya, Abdul Latif, nama yang paling bagus itu kalau kita sandarkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Abdul Latif. Berkaitan dengan nama Allah Subhanahu wa ta'ala Al-Latif, disebutkan di dalam Al-Quran sebanyak 7 kali. Penyebutan nama Allah Al-Latif itu disebutkan sebanyak 7 kali. Dan disebutkan terkadang sendiri Al-Latif, terkadang bahkan kebanyakan digabung dengan nama Allah yang lain, yaitu Al-Khabir. Al-Latifu Al-Khabir. Di antara dalilnya firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-An'am ayat 102. Al-An'am ayat 102 atau 103, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, la tudrikuhul absaru wa huwa yudrikul absar wa huwal latiful khabir. Al-An'am 103. Kalian tidak bisa melihat Allah, wa huwa yudrikul absar, dan dia Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahui segala hal yang lembut, yang kecil, yang rinci. Dan dialah Allah Subhanahu wa ta'ala Al-Latif dan juga Al-Khabir. Maka Al-An'am 103 menyebutkan Al-Latif digabung dengan nama Allah yang lain Al-Khabir. Demikian juga di dalam firman Allah Luqman ayat 16, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya bunayya innaha in takum mithqala habbatin min khardalin fatakum fi sakhratin aw fis samawati aw fil ardi ya'ti biha Allah innallaha latifun khabir. Kembali dalam surat Luqman ayat 16 disebutkan Al-Latif dan juga Al-Khabir. Demikian juga dalam surat Al-Mulk ayat 14 Allah berfirman, ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir. Kembali disebutkan bersamaan dengan nama Allah Al-Khabir, wa huwal latiful khabir. Demikian juga di dalam Al-Ahzab ayat 34 Allah berfirman, wadhkurna ma yutla fi buyutikunna min ayatillahi wal hikmah innallaha kana latifan khabira. Kemudian di dalam Asy-Syura ayat 19, Allahu latifun bi'ibadihi yarzuqu man yasha'u wa huwal qawiyyul aziz. Dialah Allah yang maha latif terhadap hambanya. Dalam Asy-Syura ayat 19 disebutkan sendirian Latif tanpa digabung dengan nama Allah Al-Khabir. Dan yang terakhir dalam surat Yusuf ayat 100 Allah berfirman, inna rabbi latiful lima yasha. Sama disebutkan sendirian Latif. Demikian ikhwati fillah 7 ayat dalam Al-Quran yang menyebutkan nama Allah Al-Latif. Dari 7 ayat ini yang 5 disebutkan secara bersamaan dengan nama Allah Al-Khabir. Yang 2 ayat terakhir yaitu surat Yusuf
dan juga Asy-Syura disebutkan Al-Latif sendirian. Dari beberapa ayat ini tentunya bisa dan cukup bagi kita untuk meyakini dan menetapkan bahwa Al-Latif itu nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah kita mengetahui bahwa Al-Latif itu nama Allah Subhanahu wa ta'ala, maka berikutnya kita akan mengenal dan mempelajari artinya apa. Apa itu arti Al-Latif? Kan gitu. Setelah kita yakin bahwa itu nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Latif sendiri kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, artinya bukan nama. Kalau nama Allah tidak bisa diterjemahkan. Nama Allah ya Al-Latif, ya Al-Latif. Tidak bisa kita bilang nama Allah karena terjemahnya adalah Maha Lembut. Al-Latif itu Maha Lembut, Maha Halus, itu Latif. Maha Lembut, Maha Halus. Tapi tetap kita katakan nama Allah adalah Al-Latif, bukan Maha Lembut. Tidak bisa, karena nama Allah tidak bisa diterjemahkan. Nama ya nama, ya nama ya nama, sebagaimana manusia tentunya. Dan walillahil matsal a'la, kalau ada seseorang namanya Abdun misalnya, hamba Allah, kita bilang namamu hamba Allah, kan tidak bisa. Ya Abdullah, ya Abdullah, meskipun terjemahan Abdullah itu hamba Allah. Nah, itu. Jadi nama itu harus Al-Latif. Cuma nama Allah punya makna, punya arti. Artinya Al-Latif itu Maha Lembut, Maha Halus. Lah maksudnya apa Maha Lembut, Maha Halus? Memang secara bahasa Al-Latif itu lembut, halus. Terus kalau bagi Allah Subhanahu wa ta'ala apa? Arti bagi Allah Subhanahu wa ta'ala ada dua. Arti Maha Lembut bagi Allah Subhanahu wa ta'ala itu dua makna. Makna yang pertama adalah ilmuhu bil asya'i ad-daqiqah. Ilmunya Allah terhadap segala sesuatu yang rinci, yang detail, yang lembut, yang halus. Dengan kata lain, Al-Latif itu makna yang pertama Maha tahu. Tapi bukan sekedar tahu, mengetahui segala urusan, segala perkara selembut mungkin, sehalus mungkin. Maka arti yang pertama menunjukkan luasnya cakupan ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala, sampai perkara yang selembut apapun, sehalus apapun, itu Allah tahu. Nah kalau kita bisik-bisik itu, tetangga itu kaya tapi tidak pernah zakat, ngomongnya bisik-bisik, Allah tahu. Meskipun hanya dua orang yang tahu, yang dengar, tapi Allah tahu. Lah wong yang terbesit saja dalam benak kita belum kita lakukan, Allah tahu. Apakah lagi yang sudah dibisik-bisikan di situ. Itu arti yang pertama bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Latif, Maha Lembut, Maha Halus, itu maksudnya adalah ilmunya Allah sangat luas, segala sesuatu Allah tahu, sampai perkara sekecil apapun, sedetil apapun, selembut apapun, sehalus apapun. Makanya kalau kita membaca ayat-ayat tadi yang menyebutkan akan nama Allah, biasanya diawali dengan
luasnya ilmu Allah tadi, misalnya dalam Al-An'am 103, la tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar. Allah yang tidak bisa diliputi pandangan, artinya kalian manusia tidak bisa melihat Allah di dunia ini. Wa huwa, adapun Allah, yudrikul absar, melihat, mengetahui. Lalu ditutup dengan wa huwal latiful khabir, dialah Allah yang maha al-latif dan maha al-khabir. Maka ada kaitannya. Yang pertama, Allah menyebutkan dialah yang maha tahu, yang bisa mengetahui segala sesuatu, lalu ditutup dengan al-latifu al-khabir, menunjukkan kepada kita bahwa al-latif itu artinya diantara maknanya adalah maha tahu, mengetahui segala hal, selembut apapun, sehalus apapun, serinci apapun, setersembunyi apapun. Itu makna yang pertama. Makna yang kedua dari Al-Latif adalah isaluhu ar-rahmata bituruki al-khafiyah. Allah menyampaikan, memberikan rahmatnya kepada makhluk dengan cara yang halus, cara yang lembut, cara yang detail, yang tersembunyi. Itu arti yang kedua. Kalau tadi maha halus, maha lembut, itu Allah maha tahu perkara sehalus, selembut apapun. Makna yang kedua, maha halus, maha lembut, Allah sangat lembut, sangat halus, sangat tersembunyi dalam memberikan kasih sayang dan kebaikan kepada hambanya. Dalilnya apa? Bahwa arti yang kedua, Al-Latif itu maha lembut dalam memberikan kebaikan kepada hambanya. Ya tadi di dalam surat Asy-Syura misalnya, Allahu latifun bi'ibadihi. Asy-Syura 19, Allah maha lembut kepada hambanya. Kalau tadi kan Allah maha lembut setelah disebutkan tentang ilmunya Allah. Ayatnya Asy-Syura, Allah maha lembut kepada hambanya, berarti lembut dalam memberikan kebaikan. Itulah makna Al-Latif bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada dua makna. Makna pertama, maha tahu, lembut, perkara selembut apapun, sehalus apapun Allah tahu. Makna yang kedua, Allah maha lembut, maha halus, tersembunyi, tidak diketahui dalam memberikan kebaikan dan kasih sayang kepada hamba-hambanya. Lalu kalau kita pelajari lagi penggabungan nama Allah Al-Latif kok digabungkan dengan Al-Khabir, itu sebenarnya punya makna lain lagi. Secara ringkas, bukan pembahasan kita hari ini, digabungkan itu untuk menunjukkan bahwa Allah di dalam memberi kebaikan kepada hambanya itu sudah melalui, karena kekuasaan Allah, karena luasnya ilmu Allah, karena bijaksananya Allah. Itu digabungkan. Penggabungan dua nama tadi melahirkan kesempurnaan nama Allah yang lain. Kalau manusia itu kan mungkin dalam memberi kebaikan kepada seseorang bukan karena dia bijaksana, bukan karena pengalaman dia, bukan karena kemampuan dia. Bisa saja terjadi dia ngawur, delalah, pas itu kebaikan. Tapi kalau Allah Subhanahu wa ta'ala ndak, kebaikan-kebaikan yang Allah berikan kepada hambanya semua bersumber dari kebijaksanaan Allah, kekuatan Allah, ilmunya Allah, bukan secara acak atau ngawur. Itu adalah
makna yang dilahirkan dari penggabungan nama Al-Latifu Al-Khabir. Ikhwati fillah jamaah rahimani Allah wa iyyakum. Agar lebih jelas lagi, setelah kita mengetahui yang pertama kan kita tahu Al-Latif nama Allah disebutkan dalam Al-Quran 7 kali. Kadang Al-Latif sendirian, kadang digabungkan dengan Al-Latiful Khabir. Yang kedua, kita sudah mengenal arti Al-Latif. Ada 2 makna bagi Allah. Maha lembut dalam arti mengetahui perkara segala sesuatu selembut apapun. Yang kedua, maha lembut dalam memberikan kebaikan dan rahmat kepada hambanya. Poin yang ketiga yang akan kita pelajari adalah contoh-contoh maha kelembutan Allah. Sebelum nanti kita mempelajari yang terakhir, yang keempat, buah manis yang harus kita wujudkan, ibadah yang bisa kita lakukan dengan mengenal nama Allah Al-Latif. Sebelum ke situ, poin yang ketiga, contoh-contohnya itu gimana? Contoh konkret, contoh nyata maha kelembutan Allah. Buahnya sebenarnya nama kita akan sebutkan sebagian saja. Namanya contoh ya sebagian. Agar kita bisa lebih betul-betul memahami apa itu arti Al-Latif bagi Allah Subhanahu wa taala. Contoh maha kelembutan Allah itu apa? Sebelum ke situ kita pahami secara umum bahwa Al-Latif, kelembutan Allah Subhanahu wa taala, itu merupakan salah satu bentuk dari rahmatnya Allah. Bahkan rahmat khusus. Nama Allah Al-Latif dan juga kelembutan Allah yang Allah berikan ke hambanya itu adalah salah satu bentuk rahmat. Bahkan rahmatnya Allah yang khusus. Karena rahmat dan kelembutan itu beda. Rahmat itu lebih umum. Kasih sayang Allah itu lebih umum. Tapi kalau kelembutan Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya itu rahmat khusus. Itu rahmat khusus yang Allah berikan kepada hambanya. Kok bisa? Kita lihat contoh-contohnya kan gitu. Jadi kita mempelajari secara umum dulu bahwa maha kelembutan Allah itu bentuk rahmat khusus yang Allah berikan kepada hamba-hambanya. Pertanyaannya mungkin dalam benak kita, kok bisa maha kelembutan Allah itu rahmat khusus? Contoh yang pertama, sebagai juga bentuk maha kelembutan Allah Subhanahu wa taala adalah sebagaimana yang disampaikan Dr. Abdul Aziz Nasir Al-Julail. Beliau mengatakan, wa min lutfihi bi'ibadihi annahu yuqaddiru arzaqahum bihasabi ilmihi bimaslahatihim la bihasabi muradihim faqad yuriduna syai'an wa ghayruhu aslah fayuqaddiru lahumul aslaha wa inkarihuhu lutfan bihim wa birran wa ihsana. Di antara contoh maha kelembutan Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya adalah Allah menetapkan rizki seseorang berdasarkan ilmu Allah, berdasarkan kemaslahatan dan kebaikan bagi hambanya, bukan berdasarkan keinginan hamba. Allah menetapkan rizki bagi hambanya sesuai ilmu Allah, sesuai kebaikan dan kemaslahatan bagi hamba tersebut,
bukan sesuai dengan keinginan hamba. Ini arti contoh, ini contoh maha latifnya Allah, maha lembutnya Allah dalam menetapkan rizki, bukan berdasarkan keinginan hamba, tapi berdasarkan maslahat kita. Kalau keinginan kita ditanya, Pak, Bu, pengen kaya apa pengen miskin? Pripun? Pengen kaya. Nah, rata-rata ya hampir semua, bahkan mungkin semuanya pengen kaya, nggak ada yang pengen miskin. Bahkan bukan sekedar kaya, pengen kaya raya. Ih, mboten, Pak. Pinten mboten kaya sama kaya raya niku. Raya niku napa to, Pak? Nah kan bukan sekedar kaya, pengennya kaya raya lagi. Baik dia minta secara lisan ucapan ya Allah, atau secara hati dia, secara kondisi dia. Orang minta kaya raya itu sebagian terus terang diucapkan dengan lisan dia, diucapkan dengan bibir dia lewat doa, bisa juga lewat perbuatan dia, gigihnya dalam berusaha, dalam bekerja, itu kan kelihatan. Intinya sama-sama pengen jadi orang kaya, kalau perlu kaya raya. Pertanyaan berikutnya, apakah terwujud semua orang yang pengen kaya jadi kaya? Tidak. Pengen kaya raya, boro-boro kaya raya, kaya saja nggak terwujud. Apakah ini zalim? Tidak. Apakah berarti Allah tidak mengkabulkan doanya hamba? Tidak. Yakinlah ini maha kelembutan Allah. Ketika seseorang pengen kaya raya ternyata tidak terwujud, yakin Allah menetapkan rezeki seseorang itu bukan berdasarkan keinginan kita. Banyak kita lihat di masyarakat kita, di lingkungan kita, bahkan mungkin kita sendiri terkadang merasakannya. Bagaimana tatkala kita sulit, sering berdoa kita, Masya Allah. Tapi tatkala lapang, doanya malas. Ingat, mungkin masih ingat, tetapi doanya tidak pernah. Lah kita itu harusnya berdoa kepada Allah, meminta mau kondisi sulit maupun lapang. Kan gitu. Banyak sekali. Kita tidak tahu jaminan nanti kalau kita jadi kaya raya, apakah masih mau pergi ke masjid, ke majelis ilmu, masih mengaji? Belum tentu. Kita lihat banyak orang-orang yang sudah kaya, tadinya jualan bakso keliling, Masya Allah, datang waktu sholat mampir dia ke masjid sholat di situ. Allah kabulkan doanya, punya toko semakin besar, semakin rame, cabangnya pun banyak. Tapi kadang-kadang ke masjid saja tidak pernah di situ. Ada orang-orang yang seperti itu, dan kita lihat di masyarakat kita. Bahkan mungkin kita bisa merasakan dalam diri kita, bagaimana dulu kita masih berupaya, bersusah payah, nyari kerjaan sulit,
bangun bisnis dari awal, dari sekecil mungkin jatuh bangun, bagaimana kita berdoa kepada Allah, bagaimana kita memelas kepada Allah. Salat duha tidak pernah kita tinggalkan, salat malam tidak pernah kita tinggalkan, momen-momen waktu-waktu untuk berdoa tidak pernah kita tinggalkan. Kita pasti menengadahkan tangan ke langit berdoa kepada Allah, seolah kabulkan. Ada kemunduran minimalnya, itu kita rasakan dalam diri kita. Ya contoh saja gampang, ketika kita sakit kan langsung ingat Allah di situ, doa, ya Allah sembuhkanlah. Bahkan sholat dia tambah, sedekah dia tambah. Setelah sembuh, tidak doa, dia minta kesehatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu contoh yang mungkin kita semua melaksanakannya. Maka kita harus yakin apa yang Allah tetapkan itu berdasarkan ilmu Allah, berdasarkan kebaikan bagi hambanya. Berarti bapak pengen kaya apa miskin? Setelah tahu seperti itu, setelah tahu seperti itu, pertanyaannya pengen kaya apa pengen miskin, Pak, Bu? Terserah Allah, serahkan kepada Allah. Pengen yang Allah tetapkan yang terbaik untuk kita. Ya jangan pengen miskin atau pengen kaya. Doa silahkan, tapi doanya minta yang diberkahi, yang terbaik. Ya Allah yang menetapkan yang terbaik, Allah lebih tahu, tetapkan. Maka mintanya, ya Allah tetapkan yang terbaik untuk saya. Jika itu kaya, maka kaya yang mendatangkan keberkahan. Kalaupun miskinnya membuat saya bisa terus beribadah dan sabar. Intinya serahkan kepada Allah, Allah Maha tahu di situ. Nah, maka dengan seperti ini, kalau kita yakin bahwa Allah menetapkan segala sesuatu berdasarkan ilmunya Allah, kebaikan hambanya, maka kita akan lebih tenang, lebih bisa tawakal kepada Allah, berharap kepada Allah, tidak sedih. Dan itu contoh maha kelembutan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rizki kita Allah tetapkan berdasarkan kebaikan untuk kita. Maka husnudzon kepada Allah. Kalau minta kepada Allah ternyata belum diberikan, yakin itu yang terbaik. Jangan-jangan kalau mintanya sekarang diberikan sekarang, cepat habis, kayak kerannya terlalu gede, lama-lama habis, tuanya malah nggak dapat lagi. Misalnya husnudzonnya seperti itu, berprasangka baiknya seperti itu, minta kepada Allah ini itu misalnya, boleh silahkan. Belum dikabulkan atau belum terwujud, Allah pasti kabulkan dengan cara yang lain. Tapi kalau belum terwujud sesuai harapan kita, yakin, cari prasangka baik kepada Allah. Pikirkan yang terbaik, inilah yang terbaik untuk saya. Siapa tahu kalau nanti keran rizkinya dibuka lebar, deras, memang masih muda, kecil sudah deras rizkinya, muda deras semakin gede, kerannya terbuka, nanti tua malah kecil habis misalnya. Kan enak kita mikirnya, tenang rasanya. Ada yang ngatur, insya Allah. Ya, jangan terlalu khawatir, jangan terlalu memikirkan. Saya punyanya 4, 5, nanti masuk pondok bagaimana, sekarang SPP-nya setinggi itu, masuk perdana saja uang pangkal saja 5 juta enggak ada, Pak ya? Ada masih 5 juta pondok? Belum dengar kayaknya. Rata-rata 10-an, Pak ya. Paling ya 8 masih ada lah, 8 9 juta. Rata-rata 10 ke atas. Itu baru uang pangkal. Belum SPP. SPP paling murah pondok-pondok Sukarjo ya paling 600 lah. Rata-rata lebih tinggi dari itu. Kalau kita terlalu mikir, gaji saya sebulan cuma 1,5 juta.
SPP buat anak katakanlah 800, belum uang jajannya 200, 1 juta untuk anak. Lah untuk anak yang lain enggak. Jangan terlalu mikir ke situ, pasti ada jalannya, pasti ada kemudahan. Yang penting prasangka baik, doalah kepada Allah. Bismillah. Nah, tanda seorang yang beriman itu seperti itu, tawakal kepada Allah. Kita tahu, yakin Allah Latif, Maha lembut. Jangan terlalu galau, khawatir memikirkan masa depan. Kita tidak tahu apa mungkin kita masih hidup atau anak kita masih, kita nggak tahu. Ada pintunya, insya Allah ada jalannya, dan insya Allah semua dari kita pernah merasakan bagaimana kita kesulitan dalam satu hal. Misalnya ada yang sakit, ada yang ini, ada yang itu, bingung, belas ini nggak ada biaya, ini gimana bayarnya, ini anak ini sakit, itu sakit, butuh biaya ini. Tapi ternyata kita saat tawakal, doa kepada Allah, pasrah kepada Allah, ada saja kemudahan. Allah hanya ingin kepada kita tawakalnya betul-betul tulus. Sampai kita sudah mentok bisa mampu tawakal kepada Allah, turun bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu contoh maha kelembutan Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya, menetapkan rizki berdasarkan ilmunya Allah dan berdasarkan kebaikan bagi hambanya, bukan berdasarkan keinginan hambanya. Contoh kedua dari maha kelembutan Allah Subhanahu wa taala adalah Allah Subhanahu wa taala menetapkan berbagai macam bentuk musibah dan ujian, hal-hal yang sulit untuk menyempurnakan hambanya dan menyempurnakan kenikmatan bagi hambanya. Allah menetapkan berbagai macam musibah, ujian bagi seseorang itu tujuannya dua, agar hamba tadi sempurna dan menyempurnakan nikmat baginya. Mungkin kita bingung, gimana bisa musibah kok malah kita sempurna, nikmat semakin sempurna. Namanya nikmat dan sempurna ini ya dalam segala hal, baik dunia apalagi akhirat. Nikmat-nikmat ukhrawi, nikmat-nikmat Islam dan keimanan itu juga nikmat. Kalau kita bicara nikmat itu jangan terbatas pada materi. Kita dapat hidayah, itu nikmat. Orang mengenal kajian, mungkin ada beberapa pengalaman. Mungkin ada orang-orang yang mulai dari terpaksa, itu juga nikmat. Musibah mungkin bagi dia, kesulitan mungkin bagi dia. Rajin sholat ke masjid, datang di shop pertama, delalah berbarengan dengan kajian besar misalnya. Sholat sunnah sudah pada ngerumun ke pembicara, mau berdiri sungkan, ini di shop pertama, mau pulang udah berjubel dengan jamaah, repot dia. Mau berdiri malu, mau duduk pun tadi nggak pengen ikut pengajian, akhirnya terpaksa duduk, mikir, wah tadi kenapa di shop pertama 5 menit pertama, 10 menit pertama, habis itu dengerin, oh ternyata tertarik dia, akhirnya rutin kajian. Bisa saja. Itu kan contoh musibah, meskipun musibah tidak seberapa kan gitu. Dia pengen buru-buru dapat shop pertama, pengen dapat keutamaan, pengen segera pulang, mungkin ada keperluan, terjebak pengajian kan ya. Ternyata musibah itu sarana bagi dia, jalan bagi dia untuk mengenal sunnah, mengenal kebaikan. Itu kan contoh bahwa musibah itu Allah tetapkan untuk menyempurnakan seseorang, jadinya sempurna, dia lebih baik lagi.
Ya, lebih baik lagi di situ. Dan banyak, bahkan nanti di akhirat kita dengar hadis bagaimana ada orang-orang dilihat dari amalannya nggak ada keistimewaan. Sholat ya sholat fardu biasa, sholat sunnahnya nggak begitu banyak. Puasa pun ya puasa yang wajib, sunnahnya nggak nampak orang rajin Senin, Kemis, Daud, nggak biasa. Biasa. Zakat, infak, sedekahnya pun biasa, hanya semampunya, nggak sampai orang-orang mampu ini itu bangun masjid, pondok dan lain sebagainya. Tapi ternyata di akhirat digambarkan dalam hadis ketika Rasul Isra dan Mi'raj, ternyata keutamaannya jauh, kedudukannya jauh lebih tinggi daripada yang terkenal dengan ahli ibadah. Akan ada orang-orang seperti itu. Lebih tinggi daripada yang terkenal dengan ahli ibadah, ahli sholat, ahli puasa, ahli sedekah, zakat. Tidak terkenal dia. Lalu ditanya, kenapa kok bisa? Dijawab, karena kesabaranmu. Lihat, sabar atas musibah, sabar atas ujian, mengangkat derajat dia, mengalahkan mereka yang terkenal dengan ahli ibadah. Ini kan maha kelembutan Allah, kasih sayang Allah khusus yang Allah berikan kepada hambanya. Maka kalau kita sedang mendapatkan musibah, bismillah, tenang, bahkan mungkin bersyukur kepada Allah. Pasti ada kebaikan yang ingin Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita. Dan ini berlaku dalam seluruh jenis musibah. Sakit, mau yang ringan sampai yang parah, tidak sembuh-sembuh, jangan ngeluh. Jangan ngeluh, ya Allah, saya rajin sholat kok malah sakit itu, tetangga sholatnya pun cuma wajibnya tok, nggak pernah sholat sunnah, taraweh nggak pernah, tapi cuma sholat wajib. Sehat terus keluarga kami, saya ya Allah menjaga sholat sunnah, menjaga fardu, kok sakit ya enggak. Jangan sampai terbesit pikiran seperti ini. Pasti akan ada hikmahnya. Ya, pasti akan ada hikmahnya tadi, mengangkat derajat seseorang. Apapun musibah, sakit, kecelakaan, bencana alam, ada yang wafat dari kerabat kita, ekonomi yang sulit, semuanya. Musibah, ujian, hal-hal yang kita benci, kesulitan, maka yakinlah akan ada kebaikan yang ingin Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita. Itulah maha lembutnya Allah. Maka wajar tadi di awal kita katakan, maha lembutnya Allah itu, kelembutan Allah bagi hambanya itu rahmat khusus, kasih sayang khusus yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita. Contoh yang ketiga, contoh maha lembutnya Allah, kelembutan Allah bagi hambanya. Beliau mengatakan, wa min lutfillahi ta'ala bi abdihi annahu rubbama tamihat nafsuhu li sababin minal asbabid dunyawiyyah allati yadhunnu fiha idraka bughyatihi faya'lamu Allah ta'ala annahu tadurruhu wa tasudduhu amma yanfa'uhu fayahulu bainahu wa bainaha fayadhallu al-'abdu karihan wa lam yadri anna rabbahu qad latafa bih haitsu abqalahu al-amra nafi' wa sarafa anhu amra ad-dar wa lihadha kana ar-ridha bil qada'i fi mithli hadhihi al-asya'i min a'la al-manazil. Di antara maha kelembutan Allah bagi hambanya, kelembutan Allah bagi hambanya adalah terkadang seseorang itu
sangat berharap mendapatkan perkara-perkara dunia. Di mana dia mengira perkara ini sebab terwujudnya keinginan dia, harapan dia. Akan tetapi Allah tahu perkara dunia tadi perkara yang bahaya, maka Allah pun palingkan dia dari hal yang dia minta yang bisa membahayakannya. Akhirnya hamba pun sedih, membenci. Namun ternyata Allah sebenarnya sudah memberikan kebaikan padanya. Contohnya silahkan cari sendiri banyak. Nek kemarin yang belum lama berarti nyalek misalnya. Mungkin orang sudah habis-habisan nyalek di situ. Modal banyak, biaya banyak, biaya serangan mungkin juga banyak kan itu. Di hari pengumuman ternyata hanya terpaut 5 suara. Pripun niku Pak rasane, Pak? Dia kalah. Terpaut 5 suara. Ini kita bayangke entek-entekan modal nggak jadi, terpautnya dikit suaranya. Niku pripun, Pak? Rasanya nggak bisa dibayangkan nggih. Guwetone pripun? Getun apa Indonesiane? Kecewa mboten nih, mosok kecewa. Getun niku napa bahasa Indonesiane, Pak? Menyesal. Nek nyesal ra patek pas nggih, menyesal, Pak. Terus pokoknya getun ya. Angel. Kecewa juga ndak. Sembuh. Getun itu luar biasa getunnya dia. Sedihnya, kecewanya campur aduk di situ. Modal habis-habisan kalah hanya selisih suara dikit sekali. Kalau dia seorang yang beriman, mikir harusnya ini merupakan sebab dunia yang dia kejar, yang dia harapkan. Dengan sebab ini bisa mendapatkan keinginan yang lain. Akan tapi Allah Maha tahu ini akan semakin membahayakan dia. Mungkin nanti malah korupsi, mungkin nanti banyak orang-orang zalim di sekitar dia, menjatuhkan dia dalam keburukan. Maka Allah palingkan, sudah nggak dapat dulu. Dia sedih, dia benci, dia getun di situ. Tapi ternyata Allah berikan kebaikan padanya. Ini contohnya. Jadi terkadang kita pengen sesuatu yang duniawi apapun. Bisa jabatan kayak tadi, kedudukan, harta, rumah, kendaraan, macam-macam. Ya macam-macam. Yang penting sebab-sebab duniawi. Dia harapkan, dia berjuang, dia berusaha mendapatkannya, ternyata tidak dapat. Sedih dia, kecewa dia. Namun yakinlah, ini Allah sudah takdirkan. Kalau enggak, kita enggak mendapatkannya, berarti itu ada keburukan yang menanti kita. Ada kebaikan yang Allah ingin berikan kepada kita. Ini kan Masya Allah toh, orang seperti ini kan tenang hidupnya. Kalau ini bisa kita tanamkan dalam diri kita, keluarga kita, enak rasanya. Namanya hidup berkeluarga kan pasti ada kesulitan, pasti ada harapan yang enggak terwujud. Tapi kalau semuanya bisa memahami, anak-anak kita bisa memahami, itu kan Masya Allah. Ikhwati fil jamaah rahimani Allahu wa iyyakum. Masih banyak sebenarnya, intinya pahami konsep globalnya. Maha kelembutan, maha lembutnya Allah, maha tahu yang terbaik untuk kita, memberikan sesuatu kebaikan kepada kita itu dengan cara yang lembut, kadang muter-muter terlebih dahulu. Nah itu yang harus kita pahami dari kata Al-Latif. Ikhwati fillah, jamaah rahimanallahu wa iyyakum.
Poin terakhir, kalau contoh saya cukupkan masih banyak, namun insya Allah kita sudah mengetahui secara umum, global, gambaran umum tentang ini, akan maha lembutnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Misalnya yang lain, di antara maha kelembutan Allah bagi hambanya mukmin yang dhaif, Allah selamatkan dia dari berbagai macam musibah yang bisa meringankan imannya, yang bisa mengurangi imannya dan keyakinannya. Bisa jadi seorang mukmin yang masih mungkin awal-awal, Allah selamatkan dari cobaan yang besar, karena Allah maha tahu itu akan membahayakan dirinya. Dan itu, dan seterusnya banyak, namun waktunya tidak cukup, sudah jam 9. Materi terakhir, poin terakhir adalah buahnya. Kalau kita memahami betul akan maha kelembutan Allah, maha halus, Al-Latif, dengan dua makna, buah manis yang harus kita wujudkan, ibadah yang harus kita wujudkan dalam benak kita ada beberapa hal. Satu, kita harus semakin mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Mencintai Allah, ridha dengan ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala, karena Allah, kasih sayang Allah kepada kita jauh lebih besar daripada kasih sayang kita kepada anak-anak kita sendiri. Kita sayang kepada anak, cinta kepada anak seringkali memberikan hal-hal yang membahayakan. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala, kasih sayangnya Allah kepada kita jauh lebih besar, maka kita pun harusnya semakin cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang pertama. Kalau orang itu mampu memberikan cintanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia pun akan semakin taat kepada Allah dalam berbagai macam kondisi. Dia pun malu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kalau bermaksiat kepadanya. Dia pun semakin mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala karena besarnya kebaikan Allah, maha kelembutan Allah. Itulah cinta. Cinta bukan sekedar ungkapan, namun cinta yang melahirkan ibadah, ketaatan, semakin tunduk, malu kalau bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan dia pun semakin rajin berdoa kepada Allah sebagaimana dia pun mau berkorban untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang kalau cintakan siap melakukan segala-galanya, siap berkorban dengan hartanya, dengan fisiknya, badannya, waktunya untuk Islam, bahkan untuk nyawanya pun rela berkorban di situ. Itu satu, semakin mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, semakin mendapatkan ketenangan di dalam hatinya, tenang dalam menghadapi berbagai macam cobaan, ujian, kondisi, semuanya tenang, karena yakin ini Allah tetapkan karena kebaikan bagi saya. Allah menetapkan segala sesuatu bukan karena keinginan saya, tapi karena kehendak Allah yang terbaik untuk kita sesuai ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Manusia ilmunya terbatas. Betapa banyak kita mengharapkan sesuatu, ternyata kita mengharapkan A misalnya diberikan B, ternyata jauh lebih banyak. Apapun, sekolah, kuliah, bekerja, A sekolah milih A, B, C, ada berbagai macam sekolah, pilih A dia, ternyata nggak keterima, terima di B.
Oh, ternyata di B dia lebih baik. Bekerja di perusahaan A, B, C, dia pengen yang A, dapatnya B. Oh, ternyata lebih baik di situ. Yakinlah itu pasti ada kebaikan yang ingin Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Yang ketiga, semakin tulus dalam bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau perlu, perbanyak doa istikharah. Perbanyak doa istikharah. Istikharah itu minta yang terbaik. Kan ada di antara lafaznya, in kunta ta'lam, ya Allah, jika engkau tahu ini yang terbaik untukku maka tetapkanlah kepadaku. Permudahkanlah jalan untuk mewujudkannya. Kalau itu buruk untukku maka jauhkanlah dariku, jauhkanlah aku darinya, dan berilah ganti yang terbaik. Itu istikharah. Bukan sekedar istikharah hanya ketika bingung, enggak. Perbanyak. Setelah sholat, doa dengan doa istikharah. Kan tidak harus sholat khusus. Agar kita ditetapkan bagi kita apa yang terbaik untuk kita. Itu adalah dengan mengetahui Allah Al-Latif, kita semakin tawakal kepada Allah. Sebagai bentuk tawakal kepada Allah, perbanyak doa istikharah. Belum hafal, baca. Cari di internet banyak. Kayak yang belum hafal, googling, klik doa istikharah, ketemu semua nanti di situ. Nggak hafal, baca sambil doa, itu boleh. Ya, itu boleh di situ. Terakhir buahnya, ikhwati fillah, karena Allah maha lembut, dengan kata lain Allah maha baik. Kan tadi maha kelembutan, dengan contoh-contohnya bisa kita simpulkan itu berarti Allah baik terhadap hamba-hambanya, tidak pernah zalim. Allah lembut kepada hambanya. Maka kita pun harusnya memiliki sifat tersebut. Lembut, berbuat baik kepada semua orang, terkhusus keluarga kita. Kalau kita tahu Allah maha lembut, kita harus juga punya sifat kelembutan. Harus punya sifat kelembutan. Tadi kan intinya kalau kita baca contohnya kan berarti Allah baik kepada hambanya, melindungi dari yang bahaya, memberikan yang terbaik untuk hambanya. Maka kita pun harus memiliki sifat kelembutan dan kebaikan tadi. Melindungi keluarga kita dari keburukan, mendekatkan kepada kebaikan, berkata juga yang lembut, memberi pun dengan memberi pun dengan cara yang melembut, memberi pun tergantung dengan kebaikan apa yang bisa kita wujudkan. Nah, itu adalah buah yang terakhir yang perlu kita usahakan dengan mempelajari nama Allah Al-Latif. Demikian ikhwati fillah, 4 poin yang sudah kita pelajari secara ringkas. 1. Al-Latif, nama Allah disebutkan 7 kali. Kedua, maknanya adalah 2. Allah maha tahu akan segala hal sampai selembut apapun, dan Allah lembut dalam memberikan kebaikan kepada hambanya. Yang ketiga, contoh-contohnya banyak sekali. Yang keempat, buahnya yang harus kita wujudkan dalam diri kita. Demikian, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kelembutan sebagaimana Allah maha lembut memberikan kebaikan dengan lembut kepada kita semua. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.